warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 8 kelompok 4. Saya Sugianto Wahyudi dari SD Negeri 1 Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran. Saya Said Hannibal Fahma dari SMP Negeri 17 Krui, Kabupaten Pesisir Barat. Saya Ade Putri dari SMP Negeri 26 Krui, Kabupaten Pesisir Barat. Kami akan menyajikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Uki. Ya, terima kasih Pak Said. Ini suara saya bagus ya, terdengar ya? Terdengar Pak Uki, sangat bagus. Oke. Nah, baik. Pak Said, sesuai dengan kesepakatan bersama, kita akan melaksanakan supervisi atau pengamatan kegiatan coaching yang akan dilaksanakan Pak Said bersama rekannya. Ya. Baik Pak Said, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, bisa ya Pak Said ya? Bisa Pak. Oke, baik Pak Said. Dalam pelaksanaan coaching yang akan Pak Said laksanakan nanti ya, apa kompetensi yang akan Pak Said hadirkan atau Pak Said tanyakan dalam kegiatan itu, Pak? Ya, terima kasih Pak. Nanti di saat saya akan melakukan coaching itu kompetensi yang akan saya lakukan adalah kompetensi yang pertama present atau kehadiran penuh, yang kedua menyampaikan secara aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Iya Pak. Ya. Baik Pak, dari ketiga kompetensi itu tentang kehadiran secara penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, terus juga menyampaikan pertanyaan berbobot. Nah, manakah kompetensi yang akan dikembangkan secara spesifik, Pak? Yang akan saya kembangkan secara spesifik itu yang kompetensi kehadiran penuh Pak, yang present. Oke, kehadiran penuh ya Pak. Untuk kehadiran penuh itu apa ya Pak indikatornya? Indikatornya yaitu salah satunya yang pertama fokus pada materi yang dibicarakan kepada publik. Ya. Terus lawan bicara tentunya ini kepada coaching nanti saat proses coaching. Yang ketiga, tidak melakukan aktivitas lain selain mencatat hal-hal penting Pak. Yang keempat, memperhatikan apa yang disampaikan coaching oleh coaching ya Pak. Baik Pak Said, bagus sekali kompetensi dan indikator yang disampaikan. Nah, untuk mengukur ketercapaian tersebut, kapan itu Pak akan dilaksanakan pelaksanaan coaching itu Pak? Dilaksanakannya saya sudah membuat janji itu nanti jam istirahat Pak. Jam istirahat di sekolah. Oh iya, oke. Baik, nanti dalam kegiatan tersebut saya akan mengobservasi ya kegiatan Bapak bersama teman Bapak. Jadi nanti saya akan ikut hadir Pak ya. Dan Pak, terima kasih sekali sudah mensupervisi saya, sudah mau mensupervisi saya. Baik Pak Said. Untuk sementara itu dulu Pak Said ya. Nanti kita hubungi kembali ya Pak. Terima kasih Pak Said. Assalamualaikum. Sama Pak Ugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Ade. Waalaikumsalam Pak Said. Apa kabarnya hari ini?
Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah kalau begitu. Oh iya Bu Ade, di sini di samping saya ada Pak Sugi nih. Oh, Pak Sugi ini nanti yang akan mengobservasi saya saat coaching kepada Bu Ade. Nah, silakan Pak Ugi memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Pak Said. Assalamualaikum Bu Ade. Waalaikumsalam Pak Ugi. Ya, perkenalkan dulu Bu Ade ya, nama saya Sugianto. Dalam kesempatan ini saya akan mengobservasi kegiatan coaching yang dilaksanakan Pak Said bersama Ibu Ade. Oke, siap. Berkenan ya Bu Ade ya. Ya, berkenan. Boleh silakan, Pak. Baik, silakan dilanjut Pak Said. Oke, terima kasih Pak Oke. Sugi. Oh iya Bu Ade, sebelum kita melakukan proses coaching, berdasarkan kesepakatan kita kemarin kan, kita bertemu jam istirahat. Nah, setelah jam istirahat ini kita bertemu, apa yang akan Bu Ade ceritakan kepada saya? Nah, iya, ini nih Pak, kemarin saya terkadang bingung dengan anak-anak murid saya karena anak-anak murid itu selalu beranggapan matematika itu sulit gitu, Pak. Makanya mereka kesulitan juga dalam mengerjakan soalnya. Apa kesulitan itu berlaku kepada semuanya Bu? Iya, kepada semuanya, Pak. Semua anak-anak. Satu kelas. Iya, benar sekali, satu kelas. Terus apa yang Bu Ade inginkan terhadap murid-murid tersebut? Nah, ya saya inginnya sih Pak, murid-murid itu hilang gitu pemikirannya matematika itu sulit gitu kan Pak. Nah, jadi saya ingin anak-anak itu punya pemikiran matematika itu mudah. Saya suka matematika. Sehingga belajar kami juga menjadi lancar, anak-anak lebih cepat menyerap materi yang saya berikan gitu Pak. Bagus sekali, berarti Bu Ade menginginkan murid-murid Bu Ade itu menganggap matematika itu mudah, menyenangkan, Ya, dan tidak sulit gitu ya, tidak sulit intinya ya, betul sekali Pak. tidak sulit. Apa yang akan Bu Ade rencanakan dengan menginginkan anak itu menganggap matematika itu tidak sulit Bu Ade? Nah, apa ya Pak? Selama ini kan mindset anak-anak itu memang udah matematika itu sulit. Nah, sekarang ini saya ingin mengubah gitu. Yang pertama sebenarnya saya ingin mengubah pemikiran negatif anak-anak menjadi pemikiran positif. Bahwasanya bukan saya tidak bisa, tapi menjadi saya bisa. Ini sulit berubah menjadi ini mudah gitu kan. Saya tidak bisa mengerjakan matematika. Saya akan mencoba mengerjakan soal matematika. Jadi mengubah pemikiran itu mulai dari sekarang sudah saya tanamkan sama anak-anak. Lalu selain itu juga sih Pak, kayaknya saya pengen membuat media sih Pak ya, media pembelajaran untuk matematika agar anak-anak kan lebih suka hal-hal yang konkret ya Pak ya. Jadi yang bisa dilihat, mungkin yang bisa dipegang gitu kan. Nyata dia, bukan hanya sebatas bilangan. Oh, bilangan itu apa ya, mana ya gitu kan. Lalu ya selain itu juga sih strategi juga kali ya Pak, strategi saya ngajar di kelas mungkin bisa dengan permainan biar anak-anak juga merasa senang dan tertantang gitu dalam belajar matematikanya Pak. Seperti itu sih Pak rencana saya Pak. Wow, bagus sekali itu Bu Ade. Bu Ade itu sudah dipersiapkan ya untuk menciptakan suasana pembelajaran matematika yang akan Ibu Ade rubah itu yang tadinya begitu sulit dan merubah untuk menjadi mudah, gitu kan? Iya, benar Pak. Nah, sebelumnya Bu Ade kalau merentangkan diri kemampuan melakukan pembelajaran yang sebelumnya kepada murid-murid yang pada akhirnya merasa sulit itu tadi, itu rentangnya berapa dari 1 sampai 10? Kemampuan saya menghadirkan pembelajaran yang buat anak-anak senang matematika gitu Pak ya. Yang sebelumnya yang kemarin, yang sekarang ini berarti ya, yang sekarang ini ya berarti ya. Iya. Ya skalanya sih mungkin kayaknya 5 deh Pak.
kursi 5 ya Bu. Mm-mm. Terus harapannya meningkat ke berapa Bu Ade? Ya paling enggak ke 7 lah Pak. Bagus sekali ya Bu Ade. Eh, Rencana yang akan Ibu lakukan tadi mau dilakukan kapan Bu? Kayaknya mulai minggu depan deh Pak. Saya akan laksanakan karena saya harus susun dulu kan Pak rencana pembelajarannya itu yang baik agar bisa diterapkan dan berjalan juga dengan baik dan bisa diterima sama anak-anak. Ada yang dilibatkan selain Bu Ade kolaborasi dengan rekan sejawat sejawat seperti itu di sekolah? Ada sih Pak, karena memang saya kan guru tunggal juga matematika, tapi kami sering saling berbagi informasi mengenai perkembangan dan pengetahuan anak-anak antar sesama rekan sejawat lintas mapel Pak. Jadi kita sering paling ya untuk berkolaborasi lah Pak gitu Pak. Bagus sekali berarti Bu Ade. Berarti seperti ada komunitas seperti itu ya, komunitas di sekolah berbagi seperti itu, Ya. berbagi praktik baiknya. Eh, Bagus sekali Bu Ade, dari sini saya juga bisa terinspirasi. Mudah-mudahan nanti Bu Ade setelah melakukan proses perubahan pembelajaran atau menghadirkan pembelajaran yang menarik itu terhadap murid-murid Bu Ade, bisa berbagi dengan saya juga perkembangannya ya Bu Ade ya. Siap-siap Pak Said. Oke, kalau begitu apa perasaan Bu Ade setelah berbincang dengan saya Sedikit sesi ini? semakin terbuka sih Pak pemikirannya bahwasanya kita itu harus berusaha untuk merubah pemikiran anak-anak bukan dengan pasrah begitu aja dan menerima gitu. Jadi semakin termotivasi untuk melakukan perubahan di dalam pembelajaran saya Pak. Oke, bagus sekali Bu Ade ya. Semoga semua yang direncanakan Bu Ade bisa berjalan dengan lancar dan saya tetap menunggu proses perkembangan itu. Kita akhiri Bu Ade perbincangan kita hari ini. Terima kasih Bu Ade sudah meluangkan waktu untuk perbincangan ini. Assalamualaikum Bu Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Said. Terima kasih sudah bersedia membantu saya dalam menemukan solusi dari masalah ini. Terima kasih Pak Said. Sama-sama Bu Ade. Baik, assalamualaikum Pak Said. Waalaikumsalam Pak Ugi. Iya, baik Pak Said tadi sudah melaksanakan coaching dengan Bu Ade ya. Iya. Iya, luar biasa sekali coaching yang dilakukan Pak Said tadi dengan Bu Ade. Bagaimana setelah melakukan coaching dengan Bu Ade? Bagaimana Bapak sendiri menilai performa Bapak dalam melakukan coaching sesuai dengan kompetensi kriteria penuh yang Bapak rencanakan tadi? Sudah meningkat Pak dari yang sebelumnya, terutama pada fokus terhadap materi yang disampaikan oleh Koci, yang disampaikan oleh rekan saya Bu Ade. Terus sudah bisa fokus dan menatap lawan bicara dengan bagus juga. Setelah itu baru bisa tidak melakukan aktivitas lainnya selain mendengarkan dan mencatat hal-hal penting kata kuncian dari Koci. Ya, apa yang membuat Bapak bisa menilai seperti itu? Karena dari percakapan dengan Koci tadi, Pak, saya bisa menangkap apa permasalahan dari Koci, bicara tentang mengenai menghadirkan pelajaran yang menyenangkan terhadap pelajaran matematika. Yang bahkan saat melaksanakan proses coaching terhadap
Oke, Pak Said. Setelah itu saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya ya Pak Said ya. Silahkan Pak Sugi. Ya, saya mengamati pada saat Bapak memberikan pertanyaan kepada Koci dengan Ibu Ade tadi. Yang pertama Bapak sudah fokus sih terhadap materi, kemudian Bapak juga sudah menatap lawan bicara dan tidak melakukan hal yang lain kecuali mencatat. Bagaimana menurut pendapat Bapak mendengar hal itu? Terima kasih Pak Sugi atas pengamatan Bapak yang Ya, mengamati saya sudah melakukan indikator-indikator kompetensi terhadap kompetensi kehadiran penuh yang saya ya, lakukan pada Koji. ya. Baik, tapi saya juga ada apa namanya ada indikator yang bisa dikembangkan sih sebenarnya Pak dari beberapa seperti misalnya memperhatikan apa yang disampaikan oleh Koci itu Pak ya. Iya Pak. Apa indikator yang bisa dikembangkan. Iya Pak. Kemudian Pak, setelah kompetensi kehadiran penuh yang Bapak laksanakan tadi, adakah kompetensi lain yang akan dikembangkan Pak? Oh ada Pak, tentunya kompetensi Ya. yang kompetensi inti yang lainnya yang kurang saya bisa yang bisa saya kembangkan lagi yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Itu Pak ya. Terus kapan Pak Bapak akan melaksanakan kompetensi yang selanjutnya tadi? Saya merencanakan minggu depan Pak, mulai ya. dari mendengarkan yang aktif terlebih dahulu, habis itu merencanakannya lagi di pertemuan minggu depannya lagi, yaitu yang mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke Pak, baik Pak, sudah bagus sekali. Saya juga ingin ya mendengar hasil dari coaching Bapak dengan teman Bapak atau mungkin dengan murid-murid Bapak ya, supaya kita bisa saling berbagi baik dalam ini ya. Nah untuk kesempatan supervisi kali ini sudah cukup Pak, sudah baik sekali. Iya Pak. Terima kasih Bapak sudah melaksanakan supervisi dengan saya dan mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua Pak ya. Iya Pak. Dan saya mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mensupervisi saya Pak, untuk mengobservasi saya selama melakukan proses coaching juga. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak. Ya sama-sama Pak, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua Pak ya. Amin. Baik, terima kasih Pak Said. Terima kasih Pak Sugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.